Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 dari mata kuliah Manajemen Industri kelas S2. Dalam video ini kami akan menjelaskan tentang penelitian kami, yaitu analisis kerandoman kegemaran berlibur mahasiswa statistika UNER angkatan 2020. Sebelum menjelaskan lebih lanjut, sebaiknya kami akan memperkenalkan anggota kami. Pertama, saya sendiri yang Pratjoko. Saya Helvia Lediari Pramesti. Dan saya Hanadina Nurauni Hidayah. Ya. Jadi lanjutkan, bagi yang belum tahu apa itu uji RANS adalah suatu pengujian yang digunakan untuk menguji apakah sampel yang diambil dari sebuah populasi bersifat atau tidak. Pengujian dilakukan dengan cara mengukur banyaknya RANS yang terjadi pada suatu kejadian. Jadi lanjutkan. Pada suatu penelitian yang melibatkan beberapa kegemaran berlibur mahasiswa statistika UNER angkatan 2020, para peneliti ingin menguji apakah sampel mengenai kegemaran berlibur mahasiswa statistika UNER angkatan 2020 bersifat acak dengan tingkat signifikasi 5%. Ya, jadi judul penelitiannya analisis kerandoman kegemaran berlibur mahasiswa statistika UNER angkatan 2020. Nah, di sini data penelitiannya. Jadi ada 62 responden yang memilih gunung pantai. Nah, variabel penelitiannya kegemaran berlibur tadi yaitu antara pantai dan gunung. Kemudian ada pertanyaan penelitian, apakah sampel mengenai kegemaran berlibur mahasiswa statistika UNER 2020 bersifat acak? Kita cari nanti. Kemudian ada hipotesis. Yang pertama ada hipotesis nol, yaitu sampel kegemaran berlibur mahasiswa statistika UNER bersifat acak. Selanjutnya hipotesis alternatif, yaitu sampel kegemaran berlibur mahasiswa statistika UNER bersifat tidak acak. Selanjutnya ada kriteria pengujian. Yang pertama, H0 tidak dapat ditolak jika RANS hitung lebih besar sama dengan RANS tabel kecil dan lebih kecil sama dengan RANS tabel besar, atau sig lebih besar dari alfa. Selanjutnya H0 ditolak jika RANS hitung lebih kecil dari RANS tabel kecil atau RANS hitung lebih besar dari RANS tabel besar, atau sig lebih kecil dari alfa. Kemudian ada analisis tabel data. Nah, ini tabelnya sudah terlihat, itu hasil penelitian kita. Jadi RANS itu adalah barisan lambang atau tanda-tanda yang identik yang didahului atau diikuti sebuah huruf. Nah, ini contohnya pantai. Ada yang pertama data 5 data pertama data pantai. Nah, ini terhitung satu RANS. Kemudian ketika datanya berubah menjadi gunung, maka RANS-nya akan berubah dan bertambah. Jadi setiap RANS-nya akan berubah jika datanya berubah. Oke. Dari perhitungan tabel secara manual tersebut didapatkan test value atau median sebesar 1. Dari test value tersebut didapatkan nilai N1, yaitu sampel kegemaran berlibur mahasiswa statistika UNER angkatan 2020 yang kurang dari test value. Nilai N1 sebesar 21. Nilai N2 yaitu sampel kegemaran berlibur mahasiswa statistika UNER angkatan 2020 yang lebih dari sama dengan test value. Nilai N2 sebesar 41. Karena ukuran sampel N1 dan N2 besar lebih dari 20, maka distribusi mendekati distribusi normal, sehingga untuk pengujian hipotesis dilakukan konversi banyaknya jumlah RANS ke dalam nilai Z yang mengikuti distribusi normal.
Yang pertama, kita harus ketahui rumus Z adalah banyaknya range dikurangi mean dibagi deviasi standar atau standar deviasi. Yang pertama, kita harus mencari mean terlebih dahulu. Mean adalah rumusnya 2 dikali N1, N1 di mana banyaknya sampel salah satu grup, dikali N2, N2 yaitu banyaknya sampel grup yang lain, dibagi N1 ditambah N2 ditambah 1. Standar deviasi. Rumus dari standar deviasi adalah akar 2 dikali N1 dikali N2 buka kurung 2 dikali N1 dikali N2 dikurangi N1 dikurangi N2 tutup kurung dibagi buka kurung N1 ditambah N2 tutup kurung kuadrat buka kurung N1 ditambah N2 dikurangi 1 tutup kurung. Berikut adalah perhitungan manual untuk mendapatkan nilai Z yang akan dibandingkan dengan Z tabel atau Z alfa per 2. Hipotesis 0 tidak dapat ditolak, artinya hipotesis 0 diterima jika negatif Z alfa per 2 kurang dari Z hitung kurang dari Z alfa per 2. Hipotesis 0 ditolak jika Z hitung lebih dari Z alfa per 2 atau Z hitung kurang dari negatif Z alfa per 2. Yang pertama, kita mencari mean terlebih dahulu, yaitu mean adalah 2 dikali 21 dikali 41 dibagi 21 ditambah 41 ditambah 1 sama dengan 1722 per 62 ditambah 1 sama dengan 27,77 ditambah 1 sama dengan 28,77. Yang kedua, kita mencari standar deviasi. Standar deviasi sama dengan akar 2 dikali N1 kali N2 buka kurung 2 kali N1 kali N2 min N1 min N2 tutup kurung dibagi buka kurung N1 ditambah N2 tutup kurung kuadrat buka kurung N1 ditambah N2 dikurangi 1 tutup kurung sama dengan akar 2 dikali 21 dikali 41 buka kurung 2 kali 21 kali 41 dikurangi 21 dikurangi 41 tutup kurung dibagi buka kurung 21 ditambah 41 tutup kurung kuadrat buka kurung 21 ditambah 41 dikurangi 1 tutup kurung sama dengan akar 1722 buka kurung 1722 dikurangi 62 tutup kurung per buka kurung 62 tutup kurung kuadrat buka kurung 61 tutup kurung sama dengan akar 1722 dikali 1660 dibagi 3844 dikali 61 sama dengan akar 2.858.520 dibagi 234.484 sama dengan akar 12,19. Jadi nilai dari akar 12,19 adalah 3,491. Kemudian kita mencari Z hitung yang akan dibandingkan dengan Z pada tabel. Z hitung sama dengan R dikurangi mean dibagi standar deviasi sama dengan 24, di mana 24 tersebut adalah jumlah range-nya dikurangi 28,77 dari hasil mean yang kita hitung tadi dibagi 3,4914 dari hasil standar deviasi yang sudah kita hitung
sama dengan negatif 4,77 per 3,4914 sama dengan min 1,36621 kita bulatkan menjadi negatif 1,367. Kemudian kita mencari Z tabelnya, yaitu dengan cara menghitung nilai statistik uji yang akan dibandingkan dengan Z tabel. Z tabelnya adalah Z kurang dari min Z alfa per 2 sama dengan Z kurang dari min Z 0,05 karena nilai alfanya tadi bernilai 0,05 dibagi 2 sehingga Z kurang dari min 1,96 atau Z lebih dari Z alfa per 2 sama dengan Z lebih dari Z 0,05 per 2 sama dengan Z lebih dari 1,96. Untuk melihat di tabel statistik, karena nilai alfanya tadi 0,05 dan Z alfa per 2 berarti 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025 sehingga kita harus mengkomplement terlebih dahulu. Jadi 1 min alfa sama dengan 1 dikurangi 0,025 didapatkan hasil 0,975 di mana kita mencari di tabel statistik yang senilai 0,975 pada baris keberapa dan kolom berapa. Dan nilai 0,975 terdapat di baris dan kolom 1,96. Karena nilai statistik uji atau Z hitung sama dengan negatif 1,367 jatuh di luar wilayah kritis atau antara negatif 1,96 sampai 1,96 sehingga hipotesis 0 diterima. Nilai statistik uji atau Z hitung ini sudah sesuai dengan output di SPSS yang akan kita praktekkan berikut ini. Sekarang saya akan mempraktekkan bagaimana cara menginput data pada software SPSS. Nah, di sini saya sudah memasukkan data 1 dan 0, di mana 1 ini merupakan pantai dan 0 ini merupakan gunung. Kemudian kita klik Analyze, lalu pilih Non-Parametric Test, dan pilih Legacy Dialogs, dan pilih Runs. Nah, di sini pada test variable list kita masukkan kemana tadi, dan pada cut point kita pilih median. Kemudian kita klik OK, dan ini merupakan outputnya, di mana di sini N1-nya sama dengan 21, N2-nya sama dengan 41, kemudian total cases-nya ada 62, dan jumlah runs-nya ada 24, dengan Z-nya min 1,367, dan sig-nya itu 0,172. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis, diperoleh jumlah runs sebanyak 24. Sedangkan tingkat signifikansi sebesar 0,172. Karena nilai min Z alfa per 2 kurang dari Z hitung kurang dari Z alfa per 2, atau karena nilai sig 0,172 lebih besar dari alfanya yaitu 0,05, maka hipotesis 0 tidak dapat ditolak. Sehingga hipotesis yang menyatakan sampel kegemaran berlibur mahasiswa statistika Unair angkatan 2020 bersifat acak diterima. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.